gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IB Times dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ninen Karlina di program Mengaji Kitab bareng Kang Boy. Dan saya mengajak kepada teman-teman IB Times semuanya untuk subscribe channel ini. Sebuah channel cerdas berislam dan kanal moderasi Islam. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Boy dari Studio Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nini. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas terkait dengan Maliki gitu ya, atau Maliki gitu ya, Kang ya. Allah itu penguasa atau pemilik gitu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan begitu, Kang. Monggo Kang bisa dimulai. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Kang Boy. Baik, jadi kita akan lanjutkan. Kemarin kan Rosid Ridho atau Muhammad Abduh masih bicara tentang pandangan ulama-ulama lain. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini disebutkan berarti ini yang wa aqulul an, dan sekarang saya ingin berkata. Nah, itu berarti siapa yang begitu? Yang wa aqulul an itu berarti Rosid Ridho. Rosid Ridho. Karena yang mengkompilasi ini kan Rosid Ridho. Wa aqulul an, dan sekarang saya akan mengatakan ad-dhahir yang nampak, yang jelas itu ya, anna qira'ata, bahwa sesungguhnya bacaan Maliki, nah itu Maliki, pembacaan Maliki itu ablaghun, itu lebih pas, lebih tepat. Di anna manaha al-mutasarruf fi umuril uqala'il mukhtarin bil amri wan jah. Karena maknanya adalah al-mutasarrif itu kan menyerahkan ya, yang diserahi, yang bertanggung jawab, kira-kira begitu dalam urusan-urusan al-uqala. Al-uqala berarti orang berakal, berarti bisa juga kita artikan sebagai istilahnya apa? Dalam fikih itu kan ada istilah mumayyiz itu, baligh itu loh. Itu kan dalam bahasa yang lain disebut dengan al-uqala. Sehingga dalam fikih kan kita sering mendengarkan ada hadis berkaitan dengan ada 3 kelompok manusia yang darinya diangkat tidak ada kewajiban terhadap ibadah atau amalan. Ya. Hadis Rufi al-Qalam. Ya. Rufi al-qalamu an salasin itu ya Kang. Anil naimi hatta yastaiqido. Anil apa itu? Ada 3 itu. Kemudian itu kan di situ ada orang gila. Ya, anil majnuni hatta yafiqo itu ya Kang. Iya, 5 rufi al-qalamu minal junun, minal majnun. Ya. Nah, karena akalnya juga sedang diangkat, jadi dia minan naum minal junun, ya satu minal gitu. apa? Jadi tidur anak bayi sampai dia termasuk yang yastaiqodo tadi itu apa namanya? Tidur sampai bangun. Sampai mimpi itu kan artinya karena ketika sebelum mimpi itu dia belum memiliki kemandirian berpikir. Nah, gitu. Sehingga di sini umurul uqala'i berarti urusan-urusan orang yang memang sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Al-mukhtarin, yang terpilih, dengan 3 hal, yaitu bil amri, perintah, wan nahyi, larangan, wal jaza, dan balasan. Balasan. Nah, jadi ada amr juga ada balasannya. Kalau dilaksanakan ada balasannya. Nahyi, larangan kalau dilanggar juga ada balasannya. Kalau dijauhi juga ada balasannya. Sehingga kata-kata bil amri wan nahyi wal jaza di sini sebenarnya mengungkapkan satu pandangan bahwa baik amr maupun nahi itu kalau punya konsekuensi gitu.
Walihada, dan karena ini yukol Dikatakan. maka dari pemahaman seperti inilah lalu dikatakan malikin nas wala yukol malikil asya. Nah, gitu. Jadi malikin nas, ilahin nas. Ya itu bukan berarti di surat An-Nas itu kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya. Bukan malikil asya. Kenapa? Yang dirajai itu adalah manusia. Karena berkaitan dengan ukola tadi itu. Berkaitan dengan akal, adanya akal. Itu sehingga hal-hal yang tidak berakal tidak usah dirajai, tidak usah dikuasai kan begitu. Sehingga tidak malikil asya, bukan raja dari segala sesuatu gitu ya. Bukan raja dari segala sesuatu. Tapi manusia. Langsung ada An-Nas. Nah, yang repot itu kan menguasai manusia ini. Karena kita tahu manusia itu punya al-ukola tadi ya, manusia yang punya pemikiran, yang punya kesadaran, yang sudah independen secara pemikiran. Nah, gitu. Artinya sudah bisa menentukan jalannya sendiri. Ya. Namun toh begitu Al-Qur'an juga menyebut innal insana khuliqa halu'a. Halu'a. Jadi manusia ini memang repot itu, diciptakan rewel. Kalau ada kebaikan dia tidak bersyukur, kalau ada keburukan dia mengeluh. Sehingga maka istilah malikinas tadi itu ya itu tadi, karena repotnya ngurus manusia itu maka harus dikuasai, dalam arti harus ada yang memimpin. Kalau Asia itu kan jamidun, sayun jamidun itu kan tidak bergerak, apa susahnya? Iya. Menguasai HP itu. Sehingga saya dalam hal ini belakangan ini berpikir, tapi manusia sekarang ini malikin nas itu bukan manusia. Yang menguasai manusia bukan Allah dalam konteks hari ini. Malikin nas itu adalah teknologi gitu. Teknologi ini sudah menguasai kita. Seperti jadi Tuhan tandingan gitu ya. Nah, itu. Arbaban. Maka sebenarnya kita harus punya proyek besar, yaitu memberikan ruh kepada teknologi. Qalahu ar-Raghib. Itu jadi itu menurut ar-Raghib begitu. Wa qala fi maliki yaumiddin takdiruhu al-maliku fi yaumiddin. Gitu. Jadi yang disebut dengan penguasa yang menguasai hari pembalasan itu adalah karena takdiruhu al-mulku fi yaumiddin. Karena yang berkuasa atas takdir itu pada hari itu, yang menentukan segalanya itu adalah al-Malik tadi. Maka itu tadi merujuk kepada ayat berapa ya? Ayat 73 dari surat Al-An'am, yaitu limanil mulkul yaum. Nah itu. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Kemudian jawabannya adalah lillahil wahidul qahhar. Punya yang memiliki kerajaan pada hari itu adalah Allah. Inna makana hada ablaq di an-nasyaq yadulluna ala annal murada bilayati tadhkirul mukallifina bima yanduruhum minal jaza ala a'malihim roja'an antastaqima akhwalahum. Jadi secara umum bisa kita artikan bahwa pemahaman yang seperti ini lebih mendekati kebenaran, lebih tepat kalau ya, karena asyak itu berarti apa ya? Saikun itu kan supir ya itu. Asyak itu artinya pengendali ya. Itu pengendalian itu ya duluna ala anal murad tadhkiril mukallifina bima yanduruhum minal jaza ala amalihim. Memberikan satu pemahaman bahwa mukallifin tadi ya, orang-orang yang memiliki kewajiban menjalankan hukum itu bima yanduruhum minal jaza, bahwa mereka akan mendapatkan al jaza ala amalihim, dari balasan atas perbuatannya. Ya, rojaan antas taqima akhwalahum, dengan adanya harapan bahwa urusan-urusan mereka, persoalan-persoalan mereka akan diluruskan. Nah, gitu. Wa makna maliki yaumiddin dan makna maliki yaumiddin
itu punya hubungan qad yastafada min qaulihi rabbil alamin. Gitu. Jadi ternyata menurut Imam Rasyid Ridho atau Imam Muhammad Abduh, yang membaca Maliki Yaumiddin dalam arti pemilik segala hari pembalasan itu menghubungkannya dengan Rabbul Alamin. Itu tadi Robba, itu tabir tadi itu kan, yutabir. Berarti yang mengurus segala sesuatu di alam raya ini ala anna majmu'ul qira'ataini yadullu ala maknaini fakilahuma sabitun. Nah, itu. Karena ini berarti bahwa majmu'ul qira'ataini seperti tadi saya katakan di edisi yang kemarin itu kan, bahwa baca yang mana? Ya kadang-kadang Maliki, tapi sebenarnya ada satu kesatuan makna. Dan ini ternyata Rasulullah itu mengatakan majmu'ul qira'ataini yadullu alal maknaini fakilahuma sabitun. Dua-duanya sabit. Nah, itu dua-duanya apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Dua-duanya punya makna gitu. Walakinal qira'ata fis salat bimaliki yaumiddin tathiru minal khusu' mala tathirul qira'atul ukhra allati yufaddiluha ba'duhum li'annaha tazidu harfan fin natqi. Nah itu. Nah ini praktis. Penjelasannya ini praktis bahwa dalam salat al-qira'ah fis salat bimaliki yaumiddin tathiru minal khusu'. Jadi ada efek kekhusuan kalau kita baca Maliki. Nah itu. Tapi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa khusyuk ketika membaca Malik atau Malik? Bidunil fahmi an maknaha. Nah itu. Bidunil fahmi an maknahu. Atau makna kilahuma. Kalau kita tidak punya pemahaman tentang maknanya itu, apapun yang kita baca tidak akan mempengaruhi, kan begitu? Ya, kehusuan itu dipengaruhi oleh apa yang kita pahami dari makna itu ya Kang. Berarti kalau sholat itu kita nggak tahu at-tahiyatulillah gitu ya, kita nggak taau artinya, tetap susah khusyuk ya Kang ya. Kan berarti dari pemahaman ada penghayatan, lalu dari penghayatan ada refleksi. Ya, lahirlah kehusuan tadi gitu ya. Lahirlah kehusuan. Makanya kan sholat itu perbuatan yang dijalankan secara ragawi, gerakan-gerakannya, tapi bacaan dan makna di balik gerakan ragawi itu adalah berdampak pada malah tathiruhul qiraatul ukhra, yang qiraah bacaan atau bacaan yang lain itu mungkin tidak memiliki pengaruh kepada kekhusuan tadi gitu. Itu kemudian wa wurida fil hadis annal qari'a bi kulli harfin kada hasanatan walakin fatahum anna hasanatan wahidatan takunu akbaru ta'tsiran fil qalbi khairun mimmi'ati khairan ya mimmi'ati hasanatin yakun dunaha fit ta'tsir. Nah, jadi ini berbicara tentang bacaan itu ya, bacaan. Ternyata ada bacaan-bacaan yang mungkin nilainya itu lebih tinggi dalam arti apa ini tadi kebaikannya gitu. Khairun min mi'ati hasanatin. Ada bacaan tertentu yang nilainya itu khairun min mi'ati hasanatin. Dari 100 kebaikan. Nah, oke lah. Jadi itu kira-kira pembahasan tentang Maliki atau Maliki. Nah, sekarang din wa dinu yutlaku fil lughati alal hisab wa alal mukafaati wa wurida kama tadayyana tadan. Nah, gitu. Jadi makna din di sini ternyata para mufasir tidak hanya Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, tapi saya juga coba baca tafsir-tafsir yang lain ketika menjelaskan tentang yaum Malik Yaumiddin itu ternyata maknanya adalah al-jaza gitu. Jadi yutlau fil lughati alal hisab, sehingga yaumiddin itu maknanya yaumul hisab.
Nah, gitu ya. Iya. Misalnya itu. Jadi adin bermakna al-jaza. Adin Balasan juga, ya. Ya, makanya disebut yaumuddin. Ya. Artinya hari ketika seluruh amal perbuatan kita itu akan mendapatkan Hisab. penghitungan dan balasannya. Maka dulu banget ya, ketika masih belajar pada level-level ya sekolah, kemudian diajarkan kepada kita di musola, di sekolah, arti dari Maliki Yaumiddin itu adalah yang menguasai hari pembalasan. Tapi kita juga diajarkan bahwa din itu artinya agama. Nah, sehingga waktu itu sebagai murid yang sedang belajar, pengen tahu, itu bertanya-tanya, tapi nggak berani bertanya kepada guru. Hanya bertanya disimpan dalam hati, wong din itu maknanya agama kok, Maliki Yaumiddin itu maknanya hari pembalasan. Nah, kan gitu. Nah, baru setelah belajar, semakin banyak bergaul, bacaan, kita lalu mengetahui din itu ternyata dalam surat Al-Fatihah ayat keempat ini maknanya adalah al-jaza. Al-jaza. Wa alal jazai, ini pada halaman 50, wa huwa qaribun min makna al-mukafaah. Dan jaza atau balasan itu qaribun min makna al-mukafaah. Dekat dengan makna mencukupi. Nah, gitu ya, mencukupi. Wa ala ta'ah. Ketaatan. Wa alal ikhdha, ketundukan. Nah, ketundukan. Ketawaduan ya. Ketunduk. Tawadu. Wa ala siyasah, dan atas pengurusan segala sesuatu, pengurusan apa ya? Ya siasat, strategi ya, tetapi ya pengurusan. Yuqal. Nah, gitu. Jadi di sini dikatakan wadayyanathu fulanan bitasdidi ay waliyathu siyasatahu wa huwa qaribun min maknal ikhdha. Nah, jadi misalnya kalau dibawa dalam konteks perkataan atau omongan sehari-hari itu ada kata-kata wadayyanathu fulanan. Ya kan bisa jadi artinya apa? Dainun, utang. Ya, gitu. Sehingga seseorang itu berhutang. Tapi di sini maknanya adalah waliyathu siyasatahu. Jadi dia menyerahkan segala urusannya. Wali itu kan berarti ya. Wa huwa qaribun min makna al-ikhdha, dan itu bermakna ketundukan. Ya, ketundukan. Lalu kita ketemu makna din sebagai agama itu maknanya apa? Maka ada ad-din, dinul qayyim, lurus. Tapi din itu maknanya juga kalau sudah beragama itu kamu nggak boleh sombong. Itu maknanya karena dengan itu tadi waliyathu siyasatahu, kita sudah menyerahkan semua urusan kepada yang maha siasa. Baik Kang, waktu kita sudah habis ini lah. Kan seru banget ya setiap, apalagi kalau isinya itu daging semua gitu, masih pengen menikmati. Sudah selesai waktunya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pada sesi selanjutnya. Tentu tidak kalah seru lagi, tentu tidak kalah daging dengan hari ini seperti itu. Saya Ninin Karlina, di sana ada Kang Boy dan juga ada kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun, al birru manittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.